Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Darmawan dari jurusan Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 0528000851. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah basis data. Untuk soalnya adalah sebagai berikut. Kita harus membuat program SQL atau membuat ERD dari diagram relasi berikut, di mana ada dokter admin, administrator, daftar, pasien, dokter, dan dokter. Di sini kita akan memilih parameter key-nya. Untuk dokter admin kita akan memilih parameter key ID data, karena di sini administrator sudah memiliki parameter key ID admin. Supaya tidak ada kesalahan, maka kita harus memilih satu saja. Di sini cuma ada yang unik, kodenya ID admin saja. Lalu di bagian daftar kita memilih ID daftar. Itu adalah atribut yang unik dari entitas ini. Lalu pasien, ID pasien, pasien dokter, ID saja, karena ID dokter sudah ada di ID dokter sini, sudah ada di entitas dokter. Lalu untuk berikutnya kita akan menggunakan sum. Di sini saya sudah membuka sum dan merun Apache dan MySQL. Lalu saya membuka localhost di sini. Untuk berikutnya kita akan membuat database-nya bernama rumah sakit. Saya akan menjelaskan SQL atau program SQL dari yang sudah saya buat barusan. Di sini ada entitas administrator dengan primary key ID admin, atributnya ada nama admin dan waktu jaga. Di sini menggunakan karakter, di sini menggunakan integer, di mana auto increment akan naik secara otomatis. Lalu juga ada entitas dokter, di mana primary key-nya adalah ID dokter dengan entitas nama dokter, nomor HP, spesialis, waktu kerja, menggunakan karakter kecuali primary key-nya menggunakan integer. Lalu ada entitas pasien, di mana tabel pasien ini memiliki primary key ID pasien dan atribut nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Jenis kelamin menggunakan pilihan hanya 2 macam, yaitu L dan P. Saya juga akan menjelaskan kenapa semua ini menggunakan not null di sini, karena supaya wajib diisi dan tidak boleh kosong. Lalu berikutnya ada tabel dokter admin dengan primary key ID data. Di sini ada 2 atribut, yaitu ID admin dan ID dokter, yang mana merupakan primary key dari entitas lain atau tabel lain. Relasinya dibuat di sini menggunakan syntax foreign key. ID admin direferensikan dari entitas atau tabel administrator. Lalu ID dokter juga direferensikan dari entitas atau tabel dokter. Lalu kita membuat entitas daftar atau tabel daftar, di mana primary key-nya adalah ID daftar menggunakan integer. Lalu ada atribut ID admin dan ID pasien, yang mana merupakan relasi atau primary key dari entitas atau tabel administrator dan juga
ada ID pasien yang mana merupakan primary key dari pasien. Di sini saya membuat yang terakhir entitasnya, yaitu pasien dokter, di mana dia memiliki primary key ID seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, dan memiliki beberapa atribut yang lain, yang mana dua atribut ini merupakan primary key dari entitas lain. Di sini menjadi foreign key. Jadi semua primary key yang ada dari entitas lain ketika dimasukkan ke entitas yang bukan tempat awalnya, maka menjadi foreign key seperti ini. ID dokter adalah foreign key dari entitas atau tabel dokter, dan ID pasien merupakan foreign key di tabel pasien dokter dari entitas atau tabel. Kita klik go dulu, lalu kita akan melihat tampilannya. Di sini berhasil semuanya. Kita akan melihat tampilannya di sini. Di sini terlihat jelas hubungan antar entitas, di mana dokter admin memiliki hubungan dengan administrator melalui foreign key-nya, yaitu ID admin. Lalu administrator memiliki hubungan dengan daftar. Daftar memiliki foreign key dari primary key administrator berupa ID admin, dan seterusnya. Di sini semua sudah terlihat hubungannya. Kita akan membuat inputan data pada proses berikutnya. Kita akan menggunakan SQL kembali. Di sini saya sudah membuat inputannya atau datanya, di mana kita akan menggunakan sintaks insert into, lalu kemudian nama tabelnya. Dan berikutnya beberapa atribut yang akan kita masukkan, seperti misal di tabel administrator ada nama admin dan waktu jaga, lalu kita masukkan nilainya atau values. Di sini nama adminnya ada Budi Santoso, waktu jaganya pagi, lalu nama. Berikut program yang sudah saya perbaiki menggunakan list rumah sakit. Berikut atribut yang sudah saya perbaiki juga, seperti ini. Lalu kita klik go. Program berhasil. Kita bisa melihat hasilnya ada di tabel pada struktur. Berikut data yang sudah kita masukkan pada tabel administrator, nama admin, waktu jaga, sudah ada datanya. Kita bisa memasukkan semuanya menggunakan cara sebagai berikut untuk melihat hasil dari data yang sudah kita masukkan tadi. Berikut merupakan data yang sudah kita masukkan tadi. Ada di awal data dari administrator, lalu tabel dokter admin, lalu tabel daftar, tabel dokter, tabel pasien dokter, dan yang terakhir adalah tabel pasien. Sekian tugas 2 yang sudah saya kerjakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.